Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman pada malam hari ini di hari Sabtu long weekend. Selamat Paskah bagi teman-teman yang merayakan. Selamat berbuka puasa juga buat teman-teman yang dari tadi sudah berbuka puasa. Semoga ibadahnya diterima. Oke. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang rumah versus apartemen. Kita di sini akan ngobrol-ngobrol santai, saling sharing karena acaranya arisan. Jadi kita boleh sambil duduk, boleh sambil rebahan, boleh sambil jalan mungkin, atau mungkin yang lagi ngecek Ramadan Bazar, boleh eh, sambil cek sana sini deh pokoknya, sambil window shopping. Oke, kita udah ada request. Semoga ada yang bahas co-housing or co-living. Oke, jadi kita opening dulu ya. Kebutuhan akan tempat tinggal terus meningkat meskipun di era working from home, working from anywhere, or hybrid. Pilihan kerja dari mana saja ini mengubah cara pandang kita untuk lebih selektif dalam memilih tempat tinggal. Ada teman-teman yang suka kumpul keluarga sehingga rumah tapak jadi idaman. Ada pula yang merasa apartemen dan segala fasilitasnya itu tetap jadi impian. Nah, kalau teman-teman di sini semuanya nih, nanti boleh saling share open mic satu-satu. Pilih yang mana sih? Apartemen atau rumah? Sewa atau beli? Nah, oke. Hmm, Sekarang kita boleh. Siapa dulu nih yang mau share? Aku kasih pertanyaannya dulu ya. Pilih rumah atau apartemen? Nah, lokasi idaman itu seperti apa dan di mana? Oke, ada yang open mic? Siapa? Debbie? Debbie 304? Oh, Hai halo. Debbie. Hai, kita Halo. lagi ada acara arisan nih. Ajang Ya, sharing santai. dan aku juga Nah, baru join sore ini nggak sebenarnya. Ini apa-apa. ini nggak sengaja open mic sebenarnya. Oh, nggak apa-apa. Eh, Sekalian melatih Ya keberanian udah, public speaking di tempat baru. Oke. kalian aja deh ya. Iya. Kebetulan apartemen ataupun rumah dua-duanya udah pernah mengalami sebagai orang Ah, yang kerja di Jakarta. oke. Apartemen itu enaknya, terutama karena saya cewek sendiri, itu Mhm. aman dan dekat dengan transportasi umum. Jadi saya nggak perlu punya mobil. Oke. Ya lumayan juga sih kan, maintenance fee-nya, untuk apartemen. Kalau rumah kebetulan dapat, tempat yang enak di Bogor. Kalau Mhm. malam sepi, bunyinya jangkrik, Oh, enak nice. buat keliling. Tapi 1,5 jam perjalanan dari kantor kalau pulang. Ya, jadi kurang lebih itu plus minusnya. Oke. Jadi Naik kalau mobil kah 1 jam ya naik Bogor mobil itu. Jakarta? Stres nggak kalau macet gitu? Kenapa? Kalau macet gitu stres nggak? Ya kadang-kadang stres juga sih. Oke. Tapi jangan dibuat stres deh, karena ya dinikmati aja. Ya, terbayarkan dengan memang lingkungannya masih jauh dari hiruk pikuk. Ya, ada price to pay sih. Oke. Jadi dulu apartemennya di daerah mana? Dulu di Jakarta Selatan, di Oh, daerah Jaksel. Yang nggak enaknya apartemen itu apa aja sih kalau Jakarta Selatan? nggak enaknya kecil, terus eh, kalau gempa turunnya lumayan ya PR. Oh, udah pernah ya?
pernah gempa. Oh wow. Terus liftnya rusak gitu? Atau nggak Ya enggak berfungsi? sih, cuma lebih aman pakai tangga darurat. Itu waktu itu di lantai berapa? Di lantai 8 kalau nggak salah. Di lantai 8 ya? Iya, lantai 8 Sebenarnya standar kebetulan. kan 8 tuh belum tinggi, ada yang 26. Nah, iya, itu sampai 23 lantai apartemennya, kan kebayang yang dapat lantai 23, kasihan. Ah, iya, turunnya itu aduh, kardio deh. Ya, Iya. Oke. Makasih banyak Debbie, sama. Debbie di Bogor ya. Iya. Nanti kita tanya-tanya lagi ya. Sekarang kita ke teman-teman yang lainnya dulu nih. Jadi, untuk sekarang nih atau jangka panjang atau nanti, pilih rumah atau apartemen dan lokasinya yang seperti apa. Gitu. Siapa mau cerita? Shiva? Mungkin? Hmm. Shiva yang mana aku? Iyalah, cuma satu kamu. Oh iya, Deng. Hai teman-teman semua. Kenalan dulu. Ya, kenalan dulu. Kita kayaknya banyak teman-teman yang baru nih. Iya nih, banyak yang baru juga. Ya, oke. Jadi aku Shiva. Saat ini freelance ngajar bahasa Jepang. Terus ini lebih ke target ya, Mbak Wulan. Bukan Mau target sih. Ya, apa tapi pengen kayak kayak gitu ya? udah pernahkah mengalami keduanya? Tapi ya nggak apa-apa, kita di sini daydreaming sambil manifestasi law of attraction. Ya siapa tahu suatu hari nanti kita bisa dapat rumah atau apartemen di lokasi idaman, begitu. Jadi Amin, nggak apa-apa, amin, kita sambil berdoa di sini ya. amin. Oke, jadi selama ini sih aku tinggal di rumah biasa, di rumah gitu ya. Hmm. Dan pun kondisinya kontrak juga, orang tua kontrak gitu. Terus pernah ngekos juga berapa tahun ya? 4 tambah 3, ya 7 tahunan lah. Pernah Ngekos ngekos 7 juga. tahun. Iya, iya Mbak. Ngekos 7 tahun, terus pernah juga numpang ke tempat temen, dia tinggal di apartemen. Hmm. Itu eh, singkat cerita sih, kalau aku paling suka apartemen. Oke, Gitu. kenapa? Bisa dijelasin? Kenapa kok paling suka apartemen? Karena preferensi sih ya. Kalau aku em, karena aku sebenarnya tuh pendiam, kalau mau bersosialisasi itu milih-milih. Kurang suka bertetangga. Maksudnya dalam artian bertetangga yang kayak suka gibahin tetangga yang lain gitu. Kan kadang seperti itu ya, tergantung lingkungan sosialnya juga. Tapi kalau aku kurang suka sih gitu. Kalau aku lebih, kalau hal-hal seperti itu bertetangga gitu lebih kayak yang fungsional gitu, gitu deh. Jadi kayak ngerasa pas itu aku ngerasain pas tinggal di tempat, nyobain nginep gitulah, main-main ke tempat temen. Mhm. Wah enak juga ya, nggak repot harus ya basa-basi lah kayak gitu. Terus semuanya di-handle sendiri. Kalau Mhm. kebetulan temenku itu dia emang tinggal sendiri di apartemen, apartemennya studio, nggak Oke. ribet, nggak ribet. Jadi kalau misalnya mau beresin, ya udah bener-bener beresin ruangan sendiri aja, nggak harus eh nggak ada masalah kayak apa ya, atap bocor gitu kan. Terus pokoknya kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan kayak air gitu-gitu, tinggal bilang ke orang maintenance, orang apartemennya gitu. Ya Mhm. menurutku sih nggak ribet gitu. Sementara kalau stay di rumah kan tahu-tahu atap bocor misalnya, atau ada apa ya, pagar rusak harus benerin lagi, keluar uang lagi gitu. Tapi kalau di apartemen kan enggak, kita udah bayar biaya maintenance. Kalau misalnya kayak ada hama gitu, ada tikus atau ada kecoa, itu
emang harus ngomong ke orang maintenance-nya gitu, harus ngomong ke pihak apartemennya. Nanti mereka akan beresin lah gitu. Kayak gitu sih, baulan. Oke, Nggak tapi ribet. untuk ruang geraknya sendiri gimana? Kalau Nah, apartemen studio kan terbatas gitu ya? kalau ruang geraknya kan kalau studio emang menurutku kecil gitu. Jadi emang aku expect-nya suatu saat nanti mau punya yang 3 bedroom. Nice. Mari kita Ya kan kita bermimpi bermanifestasi. aja. Dan kayak itu tadi yang plusnya sih kalau bagi aku yang nggak suka basa-basi gitu ya emang cenderung individualis, lebih suka yang kayak gitu, terus lebih suka yang praktis juga. Kayak ketika turun dari apartemen gitu, fasilitasnya banyak. Ada Indomaret, ada tempat makan segala macam, mau ke mall itu tinggal jalan kaki gitu-gitu. Paling ya eh, yang challenging-nya itu space-nya, mungkin kalau kalau aku sih tidak ada niat mau punya anak ya, tapi kalau buat orang yang berkeluarga itu challenging banget gitu. Even 3 bedroom gitu rasanya mungkin masih kurang gitu. Kalau di aku 3 bedroom tuh udah cukup gitu. Misalnya tinggal sama siapa, sama adik satu orang gitu udah it's okay gitu. Terus mungkin kayak tadi aku sempat dengar cerita siapa Debbie ya, kayak kalau ada bencana itu deg-degan ya. Aku juga dengar cerita dari beberapa orang yang tinggal di apartemen juga pas ada gempa tepar turun tangganya gitu. Sama Iya. terus apa lagi? Oh sama ini mungkin kalau apartemen itu tergantung banget sama developernya sama apa ya namanya ya orang yang ngurusnya Pengelola. gitu. Pengelolanya Pengelola. ya pengelolanya kalau pengelolanya kurang bagus servisnya PR juga gitu. Oh gitu. Betul, jadi notes-nya ya sebisa mungkin cari pengelola yang emang bagus servisnya gitu sih, aku Nah, mikirnya. setahu Shiva pengelola yang bagus kalau kayak Jakarta gitu kan, yang banyak apartemen tuh kayaknya cuma Jakarta ya. Aku nggak tahu Mhm, untuk kayak Bogor, Jabodetabek itu apakah juga mhm, mulai banyak. mhm. Itu menurut Shiva yang kayak developer yang bagus tuh eh, yang seperti apa gitu Iya, servisnya. yang ini ya. Jadi kalau apa ya? Bentar aku tanya Kalau dulu, apakah rumah susun itu sama dengan apartemen? aku kurang tahu kalau rumah susun sama dengan apartemen atau tidak. Mungkin iya, mungkin tidak. Aku kurang tahu kalau itu. Oh gitu, aku juga nggak tahu. Iya, mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu. Kalau dari aku sih, ini aku kebetulan juga sih aku sempat pernah bantuin senior buat riset marketing apartemen. Jadi kayak ini pun dari data hasil surveinya gitu sih. Em, kayak mereka tuh har- apartemen yang bagus itu yang yang servisnya bagus ya. Kalau misalnya ada problem, entah kayak masalah air atau hama, hama tuh maksudnya kayak tikus kecoa gitu-gitu tuh dari pihak pengelolanya mereka gercep gitu langsung. Misalnya yang ngirim teknisi, yang gitu-gitu. Terus em, apa ya punya aturan yang eh apa ya, yang aman gitu. Aman Oh, dalam arti punya memperhatikan aturan nggak keamanan sembarang dan orang bisa. kenyamanan tenan gitu ya. Iya, keamanan gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk ke dalam apartemennya gitu. Gitu sih. Itu Oh, dua yang paling penting yang aku ingat sih. Tapi kadang ada apartemen yang apa ya? eh, aku kurang tahu sih itu gimana ya. Kadang ada juga yang berharap eh, pengelola apartemen tuh tidak menyediakan, nggak menerima tenan misalnya dari ras tertentu gitu sih. Ada yang beneran kayak ada? iya ada Mbak. Jadi kayak dianggap nanti apartemennya jadi lowering their level gitu loh. Apartemennya dianggap jadi kurang
bagus gitu. Ada yang kayak gitu, aku juga kayak baru tahu loh. Padahal Oh, kenapa? Kenapa kalau ada orang yang beda ras kayak gitu-gitu sih. Gitu sih Mbak. Tapi oke. kalau kalau aku personal sih, yang menurut aku paling penting cuma dua. Ya kalau ada problem dari pihak pengelolanya gershop, ya sama itu keamanan gitu. Gak sembarang orang bisa masuk gitu sih. Oke. Kita tambah nih pengalamannya kos gimana? Tadi ada yang tanya tentang co-living. Mm-mm. Mungkin Syifa bisa cerita untuk Hmm, itu. co-living ya, Co-living itu kan kos co-living, ya. co-living itu kos ya. Iya, co-housing atau co-living itu menurutku satu orang booking apartemen, terus mereka rent out the room kayak gitu kan. Itu namanya co-housing atau co-living. Itu sepengetahuan. Jadi ya kayak Oh, kos gitu kan. oh, kalau aku sih eh pengalaman aku ngekos variatif banget karena itu pas pas kuliah ya. Jadi teman-teman yang teman tinggal barengnya itu rata-rata ya mahasiswa juga gitu. Ada sih yang udah kerja, tapi ya Mhm. rata-rata mahasiswa. Itu ya sama di aku jatuhnya balik lagi ke pengelola kosannya gitulah ya, kayak gitu. Karena ada yang peraturannya tuh kurang jelas. Jadi em, ini banyak-banyak apa kisah-kisah random gitu, kisah-kisah lucu tapi random gitu kayak misalnya tempat jemuran di tempat jemuran tuh ada ya biasanya kan kita ngejemur daleman, ngejemur baju gitu. Iya. Paling aneh yang ngejemur kesetan ya gitu itu masih biasa kan maksudnya barang-barang dicuci. Ada yang pernah nemu ada yang ngejemur rice cooker. Jadi rice cooker kecil gitu kayak yang 1,2 liter apa yang 0,6 liter gitu. Pokoknya kecil gitu terus dibalikin aja gitu. Terus ditaruh Oh, terbalik. apa mungkin habis kebanjiran jadi harus dijemur? Nah, itu dia. Aku juga nggak paham tapi itu di lantai 2, Mbak. Kalau kebanjiran gimana Oh, oke ceritanya? oke. Jadi kayak Oke. ya mungkin kayak bersosialisasinya ya dalam artian paling nanya gitu. Ini kenapa nih ditaruh kayak gini gitu. Boleh nggak digeser dulu kayak gitu-gitu sih di Iya. space umum gitu. Jadi ada semacam common space ya kalau kos ya, kayak dapurnya bersama. Bisa masak kan tapi kalau kos waktu kuliah? Iya bisa bisa masak ada yang bisa ada yang enggak. Aku kebetulan 4 kali pindah kosan selama itu. Kalau kosan yang paling banyak common room-nya itu ya itu dia punya kamar mandinya di luar sama ada tempat cuci baju, tempat jemur gitu sama ada dapur buat masak gitu, ada disediain gas sama kulkas gitu. Hmm. Plusnya ya jadi nggak perlu maintenance, jadi cukup ya udahlah mau minuman dingin tinggal taruh di kulkas gitu. Mau nyuci kita nggak usah pakai kita nggak harus punya ruang sendiri gitu ya udah taruh aja di situ di tempat jemur terus pokoknya semuanya udah ada di situ. Mhm. Paling ya dukanya adalah karena itu common room ya kadang ada yang kehilangan misalnya kalau kalau aku alhamdulillah tidak pernah kehilangan apa-apa gitu. Tapi temanku kehilangannya aneh-aneh. Misalnya naruh aqua gelas, sorry aqua botol. Pokoknya botol mineral itu diisi air, ditaruh di freezer. Niatnya emang pengen bikin es, terus tiba-tiba hilang. Nggak tahu Oh, siapa yang ngambil itu gitu. Kadang resiko kos dengan iya, kulkas yang bersama, dipakai iya, bersama-sama. iya seperti itu. Kayak Oke, gitu. terima kasih Syifa sharingnya. Iya, thank Kemudian you. kita ke teman-teman yang lainnya nih. Mungkin ada yang mau cerita juga tentang pengalaman tinggal di apartemen, rumah, co-living, co-housing, kos.
Terus mau pilih rumah atau apartemen nih di lokasi mana? Cuma mau ngelurusin aja sih tadi. Oh, oke. Kalau co-living kan emang eh, konsep tinggal di suatu hunian bersama eh, yang buat satu pemikiran gitu kan, satu komunitas gitu. Jadi emang kayak satu rumah ditempatin bareng-bareng. Nah, kalau co-housing itu semacam kayak lebih besar lagi. Kayak perumahan tapi satu komunitas. Gitu. Eh, manggilnya gimana? Mas Ino, Mas Don. Ini apakah konsep yang baru ada? Jadi yang hanya bisa Udah masuk banyak. yang satu komunitas. Udah banyak sih di negara-negara di Eropa, di Barat udah banyak sih. Cuma kalau di Indonesia emang masih baru mengawali mungkin ya. Kayaknya di Jakarta udah mulai banyak. Mulai ada. Oke, itu gimana tuh, Mas? Mungkin bisa diceritakan? Apakah pernah? Belum pernah. Ini masih rencana sih sama teman-teman SMA. Jadi emang rencananya pengennya gitu ya. Pengennya tuh menciptakan lingkungan perumahan dengan komunitas yang dapat menjadi support system secara sosial dan ekonomi. Jadi kalau saya sendiri niatnya itu emang cari tetangga, milih tetangga intinya. Oh, oke oke. Menarik sekali. Karena kita kadang bisa beli lokasi, tapi nggak bisa beli tetangga gitu kan. Dapatnya lokasi yang keren, tapi tetangganya resek. Oke oke. Menarik menarik. Tapi kayak belum pernah itu ya. Maksudnya bisa aku bayangkan sih. Cuma aku belum pernah aja nemu yang kayak gitu. Indonesia Eh, baru kayaknya di mana ya, di Tangerang atau di mana itu ada kayaknya. Cuma emang belum banyak. oke oke. Oke, kalau Mas Ino sendiri pilih rumah atau apartemen nih? Misalnya si co-housing dan co-living ini belum terjadi gitu. Oh iya, panggilnya Inot aja ya. Inot, oke, Mas Inot. Saya Doni soalnya. Tapi Oh, panggilannya oke. dari SMA dipanggil Inot. Apakah dari Malang? Kenapa Ya, bahasanya Walian? dari Iya. Malang. Oh, sama Mas. Oh iya dah. Iya, iya. Saya di Bandulan. Oke. Ya, kemarin itu sempat pengen join co-housing sama itu juga sama Nare apa? Kak Nanda itu. Itu kan satu SMA. Oh, jadi Mas Inot masuk ke sini karena Mbak Nanda ya? Eh, kemarin itu sih waktu beliau jadi pembicara di Twitter kan ada apa? Ada masuk notifikasi jadinya ikut-ikut lihat-lihat. Terus coba. Oh, selamat datang. Nanti bisa dicatat sama eh, banjang kita, Devon. Mbak Nanda bawa downline nih, Devon. Enggak. Guyon Mas di sini bukan LMM, bukan MLM. Iya, jadi rencananya bikin atau ikut Mbak Nanda rela. Heeh. Mbak Nanda bikin perumahan co-living atau co-housing kah? Enggak, itu masih rencana. Jadi emang waktu kemarin sempat nemu tweet gitu di Twitter tentang co-housing, terus coba saya lempar ke grup SMA. Terus beberapa ada yang tertarik, akhirnya langsung bikin grup sendiri gitu. Oke. Jadi sempat bahas-bahas, terus tapi kan emang masih belum pada punya uang ya. Dia Oke. kita masih ya meeting terus bahas visi misi, terus kira-kira kenapa kok pengen itu tadi milih tetangga. Jadi ya kan paling enggak kalau kita tahu tetangganya kan nggak perlu nambahin nambahin beban pikiran lah paling enggak. Oke. Menarik sekali ya, menarik. Kupikir co-housing atau co-living ini kayak semacam satu orang ngontrak, terus dia menyewakan kamar-kamarnya yang kosong
untuk orang lain gitu. Tadinya aku pikir kayak gitu. Ternyata ini satu komunitas tinggal di satu daerah bersama. Semoga bisa terwujud di Malang ya Mas ya. Mudah-mudahan. Itu kayaknya daerah Tidar atas itu masih banyak yang rumah-rumah kosong itu. Atau Bukit Tidar atau apa ya? Oke, kita ke teman-teman yang lain dulu ya. Ada Mbak di VNSB yang udah open mic. Halo Mbak, ini manggilnya gimana ya? Loh, mic-nya ditutup. Mbak di VNSB. Oke, mungkin yang lain ada yang mau open mic? Sukarela. Saya dong, saya. Oke, saya ini siapa? Oh, Devon. Gimana, Von? Kamu udah milih yang Berapa lama mana? masih Rumah nggak kenal, apartemen? Pak? Masih nggak kenal suaranya. Masih nggak kenal suaranya. Suaranya agak beda hari ini. Lebih ganteng ya. Lebih ganteng dong. Kan Banjang. Teman-teman, perkenalkan Devon ini adalah banjangnya kita, ketua kelasnya di Kelurahan Sukamaju. Jadi dia yang handle semuanya. Kalau ada apa-apa silahkan tanya Devon di sini. Yuk, Von, kamu pilih yang mana nih? Kalau secara ini ya, secara overall gitu loh, kalau nggak lihat situasinya kayak gimana gitu ya. Mhm. Sebetulnya lebih prefer sih rumah ya, landed house Oke. gitu, Rumah tapak ya. rumah tapak ya. Alasannya masih sama sih, kayak mungkin sebagian besar orang juga sama, kayak ya udah kalau emang ini saya konteksnya punya sendiri gitu ya rumahnya ya, Mhm. ya enaknya ya luas gitu kan, terus juga eh, apa ya, jadi kalau apartemen itu kayak ya walaupun punya tapi berasa bukan punya seutuhnya, tidak memiliki seutuhnya gitu loh. Kayak Memiliki kan memiliki unitnya Devon gimana sih? memiliki gitu, tapi kayak nggak semuanya kan, satu satu gedung itu kan punya kita semua kan, nggak gitu loh. Jadi kan Mhm. kalau rumah kan satu rumah punya kita semua gitu, jadi mau diapa-apain kan juga, oh ya udah silakan ke apartemen, mau bikin lantai 2 kan nggak bisa. Oh iya betul. Kayak Ya mentok ya, kita masuk udah harus terima kondisi gitu kan. paling kan interior ya yang bisa Mhm. dirubah gitu, kadang pun juga nggak eh, agak susah gitu, mau rubah-rubah, mungkin ada yang di set segala macem gitu. Kalau saya kan kalau rumah gitu, walaupun eh, dibuat misalnya developer gitu, kayak yang yang udah jadilah terus kita baru beli gitu, itu Mhm. pun juga masih masih bisa kita apa-apain ya gitu loh. Nah, kalau makanya kalau kayaknya kalau pilih di antara itu gitu secara overall ya rumah gitu. Tapi kalau kalau ngomongin situasi gitu mungkin bisa agak bergeser gitu loh. Eh, Oke. apa ya, pilihannya gitu. Hmm. Rumah oke gitu kalau misalnya tinggal bareng dengan keluarga gitu loh. Ya, Oke. ya saat ini saya pun sekarang lagi tinggalnya di landed house gitu ya. Mhm. Ya pertimbangannya pun juga mungkin dulu juga ada, karena ada ini ya, ada tinggal sama nenek saya juga kan, kayak apalagi pakai wheelchair gitu kan, untuk apartemen mungkin agak ruangnya agak-agak terbatas gitu loh, kayak nggak ya mungkin ada apartemen yang friendly tapi mungkin nggak se-friendly rumah gitu loh, kayak lebih misalnya di rumah kan ya udah di lantai bawah ya udah bisa gitu kalau misalnya pakai wheelchair. Kalau di apartemen kan mau kemana-mana, mau keluar agak-agak Mhm.
agak-agak susah ya gitu, kayak ruang geraknya juga terbatas gitu. Iya, betul. Nah, itu salah satu. Lobbynya kecil biasanya. Iya, Kok kayak lobby sih? Apa ya? udah ya gitu-gitu aja. Apalagi buat yang orang-orang tua ya gitu ya, kayak nenek-nenek, kakek-kakek gitu, kayak apartemen itu ya udah gitu doang, dinding kayaknya ini deh, kasihan juga mereka gitu loh. Udah misalkan di rumah nggak ada kerjaan, terus masih di kayak apa, atas kiri kanannya dinding semua gitu loh, kayak ya udahlah gitu, kayak mendingan rumah bisa keluar gitu, misalkan ke jalan, di jalan misalnya di dalam kompleks ya, kayak bisa keluar di kompleks gitu, di jalan ada di perumahan ya bisa keluar keluar gitu. Tapi kalau dalam konteksnya tinggal sendiri gitu, saya pribadi sih pilihnya di apartemen sih. Kalau Iya, tinggal sendiri, mau di turun langsung kemana-mana ya. ya apalagi nggak mau repot gitu, kayak ya apartemen kecil juga boleh gitu, kayak ya udah gitu, kayak terus ada fasilitas mau nge-gym misalkan, tinggal nge-gym, mau berenang bisa tinggal berenang gitu kan. Iya. Kalau mungkin sama keluarga ya berenang, mau berenang bareng keluarga kan kayaknya juga bakal jarang-jarang gitu loh, kayak kalau misalkan sendiri kan ya udah, kalau emang pengen berenang sendiri ya berenang gitu kan. Hmm. Eh, terus ya Itu eh, lokasi idaman di mana? lokasi idaman Mhm. saya sebetulnya nggak gitu tahu lokasi ya. Oh, Rumah nggak gitu tahu lokasi. nggak Ya gitu. kan kita sambil daydreaming, Hmm, hmm. manifestasi gitu. Siapa tahu dari sini nanti terwujud itu keinginan untuk memiliki rumah atau apartemen. Kayak mungkin lah kayak orang pikir kayak di Jaksel gitu, kayak di Kemang lah gimana gimana gitu, kayak nggak tahu ya, saya aja nggak ingat Kemang itu di mana. Kayak Beneran. Kayaknya kau mesti minta tolong sama Anita atau Ane itu yang sering jalan-jalan keliling Jakarta. maksudnya kayak Atau ya mungkin yang lainnya. buat apa gitu loh, kayak kayak misalkan ada kayaknya di mana-mana sekarang ada bisa dapat ini itu sih gitu loh, kayak apa gitu. Iya, Saya contoh kayak contoh tempatnya udah self-contained gitu ya. iya, kayaknya Udah di mana-mana fasilitas tiap sekarang. tempat ada. Sekarang mau apa, misalnya mau eh Mau nge-gym. mau nge-gym ya, kayaknya gym banyak gitu loh sekarang, hampir setiap mall udah ada gym gitu kan, nggak harus di Kemang kan. Hmm, tapi kan kalah keren, kalah pamor gitu mungkin ya. Terus buat apa gitu loh, kayak saya kayak keren itu emang dinilai dari rumah gitu kan, kan saya juga bingung kayaknya. Kayak ya mungkin buat saya nggak ini ya, ya nggak tahu ya, karena nggak ngerti rumah-rumahan kali ya, jadi nggak, mungkin kalau saya kayak tahu eh apa ya, eh, misalkan ya mau tahu mobil gitu yang mana yang keren, yang ngerti mobil, misalnya ini Lamborghini gitu, keren keren keren, mungkin saya bilang oh ini keren keren keren, tapi karena kayak gini rumah keren ya, apa 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 indikatornya juga nggak tahu. Kayak gitu kan, Yang kayak penting fungsi ya kalau rumah tadi sepenuhnya memiliki, bisa renovasi kalau kepengen bikin jadi lantai 2, lantai 3, lantai 4 gitu kan. eh, eh. Yap. Oke, makasih Devon. Kita ke teman yang lainnya dulu ya. Mungkin ada lagi yang mau cerita? Ya, Pak. Asep mungkin? Halo Asep Kurniawan. Bisa open mic? Kayaknya masih belum bisa. Ana deh, Ana. Halo, malam semua. Selamat malam, Ana.
Gimana nih? Rumah atau apartemen? Lokasinya yang jadi pilihan di mana nih? Sebenarnya kalau aku sendiri sih personal pilihnya mungkin di daerah Tangerang sih. Soalnya Jakarta polusi banget gitu. Sedangkan Tangerang lebih banyak tamannya sih. Tangerang Selatan ya BTW. Mhm. Setuju. Alasannya karena banyak taman. Iya, Oke. Jadi lebih suka rumah ya, nggak pengen apartemen ya? eh kalau itu lebih ke kalau bisa sih rumah. Tetap Tapi ya, tim rumah. tapi ya apartemen sebenarnya nggak masalah sih asal siap dengan segala eh, plus minus apartemen aja sih kan lebih kecil ruang geraknya. Biasanya sih itu bedanya sama rumah. Iya, jadi ruang gerak yang lapang tuh masih jadi sesuatu hal yang penting ya buat Ana. Iya sih. Mhm. Tapi keamanan dan kenyamanan sendiri gimana? Apa milih rumah kompleks yang one gate system gitu biar aman atau mungkin lebih suka kayak di kampung gitu? Kalau kayak aku di Malang kan aku di kampung ya. Jadi aku tinggalnya di rapet gitu Kalau tetangga justru kiri yang kanan. justru nggak yang one gate, kalau bisa yang biasa aja, yang ya jalan biasa, kayak gang-gang gitu lah ya. Oke oke. Jadi Soalnya kalau masih one gate, iya mungkin lebih aman, tapi kayaknya terlalu hening gak sih kalau yang one gate gitu. nggak ada tukang bakso lewat gitu ya. Iya 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 betul. Iya kalau kalau kayak di kampung itu sampai jam 1 malam tukang nasi gorengnya tuh mangkal sambil mainkan apa itu nyalain radio dangdutan keras-keras gitu. Wow, nikmat banget. Nggak bisa tidur maksudnya. Oke, makasih Ana. Mungkin yang lainnya ada yang mau sharing-sharing lagi? Siapa? Feli bisa open mic kah hari ini? Atau masih Bentar, syabu-syabu? masih cabut berkelas. Bentar aku pinggir. Oke. Halo, malam. Halo Feli, malam. Udah kenyang Fel, syabu-syabu. Kenyang banget. Gimana nih Fel? Kamu lagi main ke rumah di mana tadi katanya waktu di traveling Di, tuh? iya, aku lagi di Cibadak, tapi Cibadak yang deket Sukabumi. Nggak tahu sih, kayaknya jarang orang ada yang tahu daerah sini. Oke. Gimana? Nyaman kah Kalau aku, rumah atau apartemen? ah, kalau misalnya sekarang sih, aku lebih pilih apartemen. Karena maksudnya kegiatannya kan masih sering ke kantor, walaupun ya bisa sih WFH, tapi ya masih tetap perlu ke kantor, jadi aku lebih pilih apartemen di tengah kota, yang penting dekat sama kantor, biar mempersingkat waktu perjalanan. Tapi misalnya nggak tahu ke depannya, ya mungkin pengen punya landed house, tapi belum ada bayangan sih. Maksudnya kalau di Jakarta kan karena harganya udah mahal banget, susah nyari yang terjangkau. Ya mungkin pertimbangan bakal di luar Jakarta sih kalau misalkan punya landed house. Cuman nggak untuk sekarang. Mungkin 5-10 tahun ke depan. Oke, tapi sekarang kerjanya Fel itu di Jakarta atau Surabaya sih? Aku Jakarta. Aku Oh di di Jakarta. Jakarta Pusat kantornya. Nah, kalau asalnya sendiri Soalnya di Jakarta. Oh Jakarta juga. Aku pikir Surabaya. Oh, oke. Selama ini aku salah, Feli. Aku pikir kamu di Surabaya. Emang aku Sorry, medok sorry. kah? Enggak medok. Enggak tahu kenapa kok aku berasumsi seperti itu. Aduh, harusnya aku tanya deh.
Oke, terima kasih Oke, banyak. ya sama-sama. Yang lainnya mungkin ada Ainun. Ainun mau open mic, mau cerita-cerita tentang rumah versus apartemen. Halo Ainun. Mungkin yang lainnya Fuji, Haruhana. Oh, Kak Marlin. Kak Marlin udah open mic. Siapa dulu nih? Kak Marlin dulu ya. Kak Haru, terima kasih. Yuk Kak Marlin. Halo Kak Marlin. Apa kepencet ini? Eh, halo Kak Marlin. Oke, kita ke Kak Haruhana dulu aja deh. Ya, Kak Ulan, salam kenal. Halo. Maaf baru banget ini di Discord, jadinya kurang tahu nanti gimana ngomongnya. Tapi coba pengen ngomong aja, kalau aku disuruh milih antara rumah atau apartemen, kayaknya lebih milih rumah sih. Karena Mhm. memang tempatnya kayaknya aku bukan orang non Jakarta ya, atau gimana? Masih suka banget sama suasana kampung yang benar-benar punya halaman yang luas, punya tanah yang apa ya, bukan tanah yang luas juga sih, yang penting bisa bermain aja lah kayak gitu. Kalau apartemen kan mungkin terbatasnya nanti di space-nya yang terbatas. Kalau fasilitas mungkin lebih menang di apartemennya ya, dekat dekat mau kemana-mana, ada fasilitasnya yang macam-macam. Tapi kalau tergantung pilihan pribadi juga sih, kita itu butuhnya apa. Uh, kalau kita pengen nyari ketenangan atau nyari yang suasananya yang nyaman, yang sepi, mungkin lebih enak yang di kampung kayak gitu. Kalau aku memang karena rumahnya di kampung dan nyaman juga, Mhm. jadinya lebih milih di kampung aja daripada di apartemen. Tapi kalau Oke. milih ya, tapi kalau mau milih pengennya tinggal di mana, kayaknya lebih seru mungkin tinggal di kampung, tapi suasananya itu mau ke kota itu deket, kayak di Jogja, mungkin di Malang, kayak gitu kan. Kayaknya seru juga sih kalau punya rumah di sana. Kalau teman-teman yang lain gimana kira-kira? Enaknya paling enak itu tinggal di daerah mana sih kira-kira? Tuh, ada yang tanya. Kira-kira paling enak tinggal daerah mana sih? Fuji udah open mic? Fuji boleh sharing rumah atau apartemen? Oh, halo, Halo, Punji. salam kenal. Salam kenal. Fuji baru Kalau ya di sini? iya baru banget. Oke, kok bisa masuk sini kenapa? Kenapa? Kenapa bisa masuk sini? Kebetulan memang tertarik sih sama bahasanya. Oke, maksudnya Terus, masuk Discord-nya. oh Discord-nya, ya Nah, udah follow itu Jonathan udah lama sih. Cuma oke. jarang Lainnya aktif. Bang John. Oke. Hmm, Oke, tadi sampai mana? Iya, nggak Eh, apa-apa. Kalau disuruh tanya pilih rumah atau apartemen sih prefer rumah ya, karena aku orangnya bosenan. Oh, oke. Kebetulan pernah tinggal dua-duanya. Ini tadi kayak apartemen banyakan dibahas di daerah Jakarta ya. Iya. Saya kebetulan tinggal apartemen di daerah, di Malang sama di Bogor. Oh, menarik. Boleh cerita nih. Kalau di Malang itu tadi kalau nggak salah pernah kayak Mbak Debbie apa siapa tadi ya? Ada pernah ada dulu ada gempa Mhm. malam-malam di lantai 12. Oke. Agak PR ya. Harus sport jantung turun berebutan. Oke, Dan waduh bahaya banget tuh. dan itu emang nggak boleh masuk kan, padahal itu kebanyakan apartemen orang-orang pada udah panik kan, nggak ditutup, jadi agak nggak aman juga. Oke. Ya itu udah mulai emang enak individualitas sih kalau di apartemen, maksudnya nggak sapa-sapa, cuma ya itu tadi bosen mau nge-gym ya ada nge-gym, cuma renang ya ada, tapi ya itu lagi gitu. Kalau di rumah kan kita mau apa bosan tinggal diubah apa ntar mau kita bikin gardening apa-apa gitu. Suka-suka. Terus sama kalau yang di Bogor
enaknya deket stasiun sih. Tapi kebetulan tinggal di apartemen cuma sebentar-sebentar aja sih. Nggak lama. Oke. Tapi dari Gitu situ aja udah kayak nggak kepengen gitu ya. Iya. Bosenan sih kebetulan. Jadi setelah berhari-hari tinggal di apartemen gitu, aduh kayak nggak enak, enakan rumah ya gitu ya. Meskipun 2 bedroom mau yang studio, tapi ya itu lagi saking bosennya pernah sampai di Malang kerjanya kalau sore ngintipin ibu-ibu apa namanya? Bukan ngintipin, sorry. Ngeliatin ibu-ibu senam di komplek bawah. Oh oke, kirain. Aduh, apa ini? Gabut banget. Saking nggak betahnya ya gabut. Iya. Kenapa nggak main ke Saking- perpustakaan itu Kota Malang kan lumayan tuh. Eh, deket ke kampus sih, kalau tahu ada satu apartemen yang deket kampus. Oke, apakah apartemennya itu di sekitar Jalan Suhat itu ya? Iya. Oh iya, serem itu dekat jembatan. Ngeri-ngeri sedap tuh kalau gempa. Nah, Dan udah pernah kejadian juga ya. iya udah pernah. Malam-malam pula. Jadi keluar deh yang pakai daster apa segala macam udah nggak lihat penampilan. Iya, Orang pasti ada yang nggak punya alis. Iya, Iya. kayak gitu. Oke. Udah Terima sih, kasih. seharinya mungkin itu aja. Terima kasih banyak, Fuji. Iya, sama-sama. Oke, sekarang kita geser dikit ke Jepang nih. Aku mau tanya sama Guri. Tapi kan Guri anak Bintaro kan, jadi pasti udah pernah tinggal di rumah juga, meskipun sekarang di Jepang selalu apartemen. Ya Gur, boleh share dua-duanya dan kepengennya yang mana nih sebenarnya? Oh, halo. Aku sih prefer apartemen, jujur aja. Karena kalau punya rumah harusnya ribet, gitu Oke. sih. Kamu anti Overall. ribet ya? Kalau misalnya pipa bocor lah, terus nanti gentengnya bocor lah, apa kan itu mesti manggil tukang ya, kan ribet gitu. Kalau misalnya apartemen tuh di sini itu nggak, maksudnya kayak tinggal, kalau di sini sih tinggal manggil ini rental agensinya, terus nanti dipanggilin tukang, nggak usah bayar. Oke, jadi ada maintenance-nya ya, yang udah masuk ke rent-nya. Iya, heeh. Terus kalau di sini sih kalau punya apartemen enak gitu loh, jadi kayak akses ke major city-nya itu kan lebih gampang gitu. Soalnya kalau di sini tuh kalau punya rumah, kalau yang mau punya rumah gitu yang bener-bener affordable, yang affordable nggak juga, tapi yang kayak masih bersahabat harganya itu pun udah di luar Tokyo semua gitu. Udah masuk yang kayak pedesaan gitu-gitu sih. Jadi kayak agak meh sih. Paling kalau di sini sih hitungannya orang tuh paling kalau mau punya rumah pun bukan rumah ya, tipenya mansion gitu loh. Oh, oke. Mansion itu tipenya tuh Orang kayak kaya. orang kaya tuh orang kaya tapi atau yang kayak udah berkeluarga gitu sih. Jadi kayak tuh rata-rata yang kayak gedungnya tuh yang kayak bener-bener elit gitu, yang ada kayak lobbynya gitu loh. Kan kalau di Indo itu kan kayak apartemen hitungannya ya. Itu kalau di sini tuh hitungannya mansion gitu. Kalau apartemen tuh yang kayak yang cuma beberapa ruangan, berapa yang cuma kayak paling 2-3 lantai, paling maksimum 4 gitu loh. Kalau yang di sini yang kayak setara sama di Indo, apartemen Indo ya mansion, karena tuh bisa sampai kayak lantai 20 ke atas gitu. Gitu, dan itu mahal banget. Ya, Dan pasti. biasanya kalau orang gitu tuh kayak mereka harus sampai keluarin ini apa sih, loan gitu untuk sewa ini karena mahal banget gitu. Tapi ya ini sih ya bagus banget sih kualitasnya gitu. Terus kalau apartemen sih, buat aku sih apartemen oke aja, karena aku tuh ternyata selama aku tinggal di sini tuh jadi sadar gitu loh, aku tuh nggak suka banyak spaces gitu loh. Soalnya aku nggak suka gitu loh, karena satu, aku tuh paling malas banget beresin. Nggak suka bersih-bersih. Suka, tapi kalau misalnya udah kebanyakan makanya aku jadi pusing gitu loh, jadi capek sendiri gitu loh.
gitu. Jadi karena aku dulu pernah tinggal di tempat teman gitu, ruangannya kan banyak gitu kan. Jadi kayak beresinnya juga udah pusing duluan gitu. Ternyata kayak terus kayak pas udah tinggal di sini tuh karena kalau misalnya beli barang terus nanti kalau misalnya mau buang, misalnya mau pindah atau mau pulang Indonesia misalnya kan mesti buang barang gitu misalnya atau dijual gitu loh. Kalau misalnya buang barang itu mahal banget di sini, mahal banget. Oh Jadi iya, ya rata-rata. paham. Jadi tapi banyak kan emang ini sih jual di second hand market gitulah. Jadi kayak jual di online market gitu sih. Jadi kayak Daripada buang ya. Jadi kayak mereka tuh gara-gara kayak apa sih kayak kalau buang apa sih barang-barang yang gede TV, lemari es itu kan mahal gitu ya. Jadi daripada bayar itu mending jual gitu lah rata-rata. Nah, Jualnya terus pun murah banget ya. murah gitu loh. Asal Itu ada yang ambil gitu kan. yang aku sekarang beli pun tuh sekarang tuh semuanya second semua. Jadi kayak lemari es, microwave gitu-gitu tuh second semua. Aku nggak beli baru gitu loh. Tapi masih bagus banget ya, Gur. Kalau masih bagus banget ini mah kalau Pristine. beli Jepang tuh beli second hand setara dengan beli baru. Oh, oke. Beneran Kayak nggak ada maksudnya pakainya bedanya. sebentar doang terus abisan mau buang, mau beli yang baru lagi gitu ya. Mungkin sih ya. Tapi ada yang kayak misalnya tuh mereka kalau Jepang tuh ada yang kayak dibersihin sampai bersih banget sampai bener-bener nggak kelihatan second hand gitu loh. Oh, oke. Nah, terus gara-gara gitu-gitu aku pun jadi kayak mikir gitu loh sebelum beli barang yang gede gitu loh. Ah, Jadi kayak kayak gitu jadinya udah kena ke mindset minimalis gitu loh. Jadi sebisa mungkin barang-barang yang gede tuh dikit aja gitu loh. Nggak gitu sih. oke. Jadi kamu ternyata menyadari bahwa minimalis is the best way of life. Soalnya Oke. kayak gimana ya? Kayak Ruangannya kecil, apartemennya kecil. apartemennya kecil gitu kan. Jepang kan rata kecil gitu kan. Dan aku tuh suka kayak gitu loh. Jadi kayak eh compact gitu loh size-nya daripada yang kayak gede-gede gitu kan. Nah, kalau gede tuh aku malah bingung nanti mau isinya apa gitu loh. Oke, makasih Guri, makasih. Kita ke teman yang lainnya. Siapa nih? Yang belum, mungkin Kak Marlin? Kak Marlin bisa open mic kah? Hai, halo. Halo Kak Marlin. Kak Marlin nggak kedengeran suaranya, gimana? Oke. Kayaknya Kak Marlin ada masalah nih sama mikrofonnya atau gimana. Kita ke Kak Tania dulu deh, Kak Tania. Kak Marlin nggak kedengeran suaranya. Halo, Kak Ulang. Iya, Suara Kak Tania. Kak Marlin bentar ya, Kak Tania dulu ya, karena tadi nggak kedengeran suaranya Kak Marlin. Oke, Kak Tania gimana nih? Rumah atau apartemen? Sekarang kan lagi di apartemen nih. sekarang lagi di apartemen. Oke. Plus minus ya. Mhm. Lebih suka yang mana Cuman sih sebenarnya? rencana ke depannya sih pengen punya rumah sih, Kak. Cuma masih belum lah, masih ngumpulin dana kan. Jadi sebetulnya tinggal di apartemen tuh enak, fasilitasnya, terus kan deket gitu, di pusat kota. Terus ya itu tadi bener sih gurih sih, nggak ribet lah, mau ada yang rusak tinggal panggil maintenance gitu. Cuman ya karena aku punya 2 bocah ya, berasa sekarang walaupun apartemenku termasuk besar sebetulnya 80 meter kan, yang 3 kamar. Itu tetap Gede aja loh itu. iya, tapi tetap aja berasa kok kayaknya barangnya banyak banget terus kayak kecil gitu. Terus anak-anak ya lari depan belakang ya kayak gitulah. Ya, Oke. itu jadi kayak space-nya kurang aja sih memang buat anak-anak gitu. Terus sama ini sih tapi ini karena lagi tapi enggak juga sih ya. Jadi aku tuh suka males
kalau kan kita kalau paket, kalau beli makanan gitu kan mesti ambil di bawah. Di lobby. Sebetulnya itu untuk keamanan juga sih. Jadi nggak sembarangan orang bisa naik kan. Jadi Iya. sebetulnya itu bagus. Cuman males aja turun naik gitu. Apalagi mesti ninggalin anak-anak kalau aku kan kalau weekday gitu kan sendiri sama anak-anak kan di rumah, suami kerja. Jadi aduh, kayaknya kalau mau turun tuh mesti bener-bener cari waktu anak-anak pas lagi tidur atau lagi pas bisa ditinggal gitu baru turun gitu. Jadi agak ribet di situnya. Oke, cuma buat jemput paket ya, karena Iya. manajemen tidak mengizinkan si Iya, sembarang orang kurir naik. ini untuk naik. Oke. Bener. Jadi pesan makanan pun kan kalau paket mungkin masih bisa ditunda lah, suruh suamiku nanti pas pulang kerja ambil. Cuman kalau makanan atau dokumen tuh kadang-kadang kalau ada dari kantor urgent kirim dokumen ya buat tanda tangan. Udah paling malas deh. Mesti turun kan soalnya. Jadi kalau makanan juga aku jadi jarang pesen GoFood. Aduh, itu kan kita paling seneng ya pesen GoFood, GrabFood kan diskonnya kan. Cuman mikirin mesti turun ngambilnya itu, aduh, ya udah deh pilih beli pesennya dari resto-resto yang di sini, yang yang itu aja sih sekarang. Jadi maksudnya agak-agak bosen gitu kalau mau pesen makanan ya pesennya sini lagi. Soalnya cuma dia yang bisa nganter naik gitu kan. Nah, ya udahlah. Jadi ya udah paling kalau gitu ya pasti masak gitu. Jadi ya gitu agak-agak sedih sih kalau masalah makanan gitu. Kalau rumah ya itu pertimbangannya memang dananya. Terus kan ya memang mesti pilih. Kalau di Jakarta kayaknya udah susah deh. Ya bener kata Feli tadi udah nggak terjangkau harganya. Jadi ya mesti cari yang agak jauh gitu. Jadi kan ya transport lagi kan kalau kerjanya di Jakarta, tambah uang transport lagi untuk waktu untuk ininya ke kantornya ya gitu-gitu sih pemikiran. Selalu ada pengorbanan. Choose your heart. Pasti kayak gitu. Oke. Makasih Tania. Ya, Kakak sama-sama. Marlin. Ayo Marlin, semoga mikrofonmu sekarang Halo. bekerja dengan baik. Halo, finally. Finally udah bisa kedengeran ya? Iya, jelas banget. Oke. Jadi kalau milih apartemen atau rumah ya, kalau untuk kondisi saya sekarang sih ya apartemen, karena kan masih berdua, belum ada anak gitu ya. Terus kan saya sih udah 2 kali pindah apartemen. Pertama yang lokasinya strategis, tapi di lantai 2 gitu. Kalau lantai 2 tuh sebenarnya kalau apartemen tuh memang enaknya lantai yang atas-atas ya, karena kan ada view pemandangan langit. Kalau misalnya lantai 2 doang tuh view-nya tuh cuma genteng orang sih, genteng ya maksudnya rumah-rumah sebelah gitu kan. Oke. Itu genteng-genteng, jemuran-jemuran gitu. Jadi itu. Nah, kalau yang sekarang saya pindah tuh, nah ini lokasinya nggak strategis, nggak di dekat pusat kota, tapi kebetulan lantainya lebih tinggi gitu. Jadi lebih apa ya? Kadang-kadang betah juga sih gitu kalau di apartemen tuh ngelihat ke jendela tuh view-nya tuh langit gitu. Sekarang masih ada gunung kan, saya di Bandung gitu ya. Gunungnya masih kelihatan. Enak gitu jadinya gitu. Cuma memang kan ada batasan-batasannya kalau di apartemen, misalnya nggak bisa pakai kompor gas gitu. Oh Dulu gitu. Iya, Aku baru karena mungkin tahu. faktor safety gitu ya. Terus pakai kompor apa? Listrik. Kan nggak bisa di set itu. Tapi saya listriknya yang bisa di set sih, yang ada apa? Temperaturnya mau berapa gitu. Yang kayak gitu. Cuma memang terbatas kan ya, kan dulu saya waktu nikah kan dikasih apa sih hadiah perkawinan tuh panci kaca gitu ya. Terus waktu itu sempat kan
suka Korea-Korea yang pakai tukpegi itu loh, yang kayak buat bibimbap kan mangkok batu. Nah, itu kan nggak bisa saya pakai gitu. Kenapa? Kan harus pakai kompor gas kan kalau yang kayak gitu. Ya Oh, gitu-gitu, jadi nggak kepake kayak gitu. sedihnya di situ ya. Titipin aja ke orang tua yang Iya. masaknya di sana. Itu. Terus mungkin minusnya lagi apa ya? Memang sih tadi yang kata Devon bilang ya, kalau misalnya udah tua tuh kayaknya memang lebih baik rumah. Karena saya dulu pernah pas lagi saya mau bayar token atau apa service charge tuh ya ke manajemen, kan sebenarnya memang diarahkannya kan otomatisasi gitu kan, by transfer gitu ke rekening building manajemen dan lain-lain. Pas lagi saya di bawah itu ngurusin apa gitu ya, ada bapak-bapak tuh udah tua gitu ya, ya dia kan nggak paham lah mengenai pembayaran otomatis begitu-begitu. Jadi dia harus ke ATM dulu untuk bayar, baru diterima, karena sama sekali nggak diterima waktu itu karena pandemi gitu ya. Jadi semuanya kan mengurangi yang kontak fisik gitu. Nah, dia tuh jadi marah-marah gitu. Ini tuh kenapa sih nggak bisa? Ini saya harus ke ATM. Di ATM saya pas lagi jalan naik mobil terus saya jadi tabrakan gitu dong. Aduh, Aduh, kasihan, kasihan Mbak. ya. Kasihan gitu memang. Kalau yang udah tua-tua gitu tuh. Jadi memang kalau yang masih muda sih ya cocok udah gitu. Nah, yang tadi masalah gempa ya, waktu kemarin kan ada gempa nih di Bandung, di Jawa Barat, di Bandung saya juga lagi di apartemen, wah kencang banget. Lari ya, lewat tangga darurat. Ya udah nungguin di luar. Selama beberapa menit lah ya, mungkin 15 menit gitu ya. Terus saya kan nanya lagi ke dalam, gimana? Masih udah boleh masuk belum? Taunya ya dari tangga darurat baru tuh keluar, turun ibu-ibu yang udah jompo gitu kan. Dipapah gitu sama ya mungkin ponakannya apa anaknya gitu ya. Aduh, memang susah ya gitu. Kalau untuk orang tua keadaan darurat, lewat tangga darurat, turun tangga gitu, memang sulit sih gitu. Jadi kalau bisa sih memang kalau udah berumur ya memang enaknya sih di rumah gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa enak gitu. Gitu sih. Cuma memang kalau pertimbangan saya kayak tadi kakak yang sebelumnya tadi, sorry lupa namanya. Sama sih kan pengennya sih rumah ya, memang pengennya. Cuma lagi ngumpulin juga. Cuma kalau misalnya mungkin pertimbangannya kalau apple to apple misalnya ini ya, rumah 40 meter persegi, 50 meter persegi dengan apartemen 50 meter persegi dengan fasilitasnya, kalau saya sih mungkin milihnya apartemen dan fasilitasnya gitu. Cuma kalau memang perbandingannya rumah dan apartemen dengan harga yang sama, tapi rumah dapat lebih luas, ya pasti saya pilih rumah gitu sih. Oh gitu, harus cuan ya? Ya karena kalau misalnya pertimbangannya ya memang kelebihannya kan kalau rumah ya luasnya kan, lebih luasnya keleluasaannya gitu kan. Gitu sih. Walaupun memang ada minusnya tuh mungkin yang memang harus sosialisasi, bukan minus sih, mungkin pengalaman saya aja ya dulu waktu masih tinggal di rumah orang tua kan. Ya itulah ada dinamika dengan tetangga gitu ya. Jadi kayak dulu sih pengalamannya jadi tetangga di seberang gitu, dia kalau malam-malam tuh suka bakar sampah gitu. Jadi kita malam-malam pengen istirahat tenang gitu kan ya. Ini malam tidur tuh menghirup bau asap sampah gitu kan. Jadi kayak aduh gitu. Jadi sampai ventilasi harus ditutup, harus begitu-gitu. Jadi memang ya itulah ya. Ada dinamika itulah gitu kalau tinggal di rumah bertetangga gitu. Itu sih. Makasih banyak Marlin. Ya makasih, sama-sama. Karena kita udah 1 jam nih ngobrolin tentang rumah dan apartemen, maka kita sudahi dulu ya untuk bahasan kali ini. Nanti mungkin kita bisa bahas beberapa topik lainnya yang berkaitan dengan rumah dan apartemen ini di minggu depan.
Gitu. Jadi terima kasih semuanya yang sudah sharing hari ini. Rumah atau apartemen, ya apapun itu tetap harus memperhatikan kredibilitas developernya. Kemudian mungkin ada yang berpikir bahwa rumah itu investasi jangka panjang, tapi yang paling nyaman tentu rumah yang kita tinggali karena kita bisa customize sesuka hati kita tentunya dengan ya kalau bisa tadi beli tetangga dengan bikin co-living atau co-housing ya karena kadang tetangga juga nggak selamanya eh, sesuai gitu dengan keinginan kita. Gitu. Nah, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Kita berdoa sama-sama semoga suatu saat nanti bisa memiliki hunian sendiri ya, tepat pada saat kita membutuhkannya, baik itu apartemen ataupun rumah. Terima kasih yang udah gabung. Saya tutup dulu. Habis ini ada after party. After party-nya tapi nggak bisa lama-lama ya, paling sampai maksudnya 30 menitan aja karena aku habis ini ada aktivitas lainnya. Gimana nih mengakhiri recordingnya? Terima kasih. Oke, boleh lanjut. Nih, oke. Ana recordingnya kayaknya error deh. Halo? Iya, kenapa? Ana recordingnya error ya? Nggak bisa nutup. Mau di stop ya? Iya, mau aku stop. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Itu gimana? Biarin deh. Terus matiin eventnya gimana? End eventnya gimana? Dari eventnya aja, Mbak. Oke. Udah aku end sih. Oke, makasih banyak. Oke. Ngomong yang crack-nya aku coba nggak bisa aku stop nih. Gimana dong?